Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuha Prisma Salsabila, mahasiswa Prodi PGMI UINSA semester 3 dari kelas A, akan mempresentasikan tentang kemampuan menyimak siswa MI atau SD dan upaya menyimak tepat guna. Kemampuan menyimak siswa MI atau SD. Kemampuan menyimak adalah kesanggupan yang dimiliki seseorang dalam menyimak suatu hal. Dalam konteks ini, kita akan mempelajari kemampuan menyimak siswa sekolah dasar. Sebab kemampuan menyimak setiap anak berbeda-beda. Anak usia sekolah dasar melakukan transisi dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar atau jenjang selanjutnya. Siswa sekolah dasar memiliki kemampuan menyimak yang berbeda dengan kemampuan menyimak orang dewasa. Pada buku keterampilan berbahasa yang berjudul To Learn Country of Cooperative Language Are Guide, keterampilan menyimak digolongkan berdasarkan kelas sebagai berikut. Yang pertama kelas 1 pada usia 5-7 tahun. Pada usia ini, anak dapat mengulangi secara tepat sesuatu yang telah didengarnya dan menyimak bunyi-bunyi tertentu pada kata-kata dan lingkungan. Yang kedua, digolongkan berdasarkan kelas 2, yaitu pada usia 6-8 tahun. Pada usia ini, anak memiliki kemampuan meningkatnya kemampuan menyimak memilih. Menyimak memilih yang dimaksud adalah anak-anak mampu memilih bahan simakan yang menurut mereka menarik atau tidak. Yang kedua, membuat saran-saran, usul-usul, dan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek pengertiannya. Yang ketiga adalah sadar akan situasi, kapan sebaiknya menyimak, kapan pula sebaiknya tidak usah menyimak. Yang ketiga yaitu kelas 3 dan 4 pada usia 7-10 tahun. Pada usia ini, anak dapat menyimak penjelasan orang lain, kemudian menjelaskannya dengan bahasanya sendiri, dan menunjukkan kekuatan dengan kata-kata atau ekspresi-ekspresi yang tidak mereka pahami maknanya. Jadi, apabila mereka menyimak sesuatu hal dan mereka tidak mengetahui maknanya, mereka akan menunjukkan ekspresi yang berbeda. Yang keempat adalah kelas 5 dan 6 pada usia 9-12 tahun. Pada usia ini, anak dapat menyimak secara kritis terhadap kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, dan petunjuk-petunjuk yang keliru. Menyimak pada aneka ragam cerita, puisi, rima, kata-kata, dan memperoleh kesenangan dalam menemui tipe-tipe baru. Selanjutnya, upaya menyimak tepat guna. Upaya menyimak tepat guna ini bertujuan agar menyimak dapat lebih efektif, serta penyimak dapat menyerap informasi dari pembicara dengan cepat, maka diperlukan upaya-upaya tepat guna dalam kegiatan menyimak. Upaya tepat guna tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, mengembangkan kemauan rasa ingin tahu dalam menyimak. Tanpa adanya kemauan untuk menyimak, maka pesan yang disampaikan pembicara tidak akan terserap. Maka rasa ingin tahu dalam menyimak harus dikembangkan karena bukan suatu paksaan. Apabila kita menyimak dengan paksaan, maka informasi yang diberikan oleh pembicara tidak akan terserap oleh otak dan pendengar atau penyimak tidak akan memahami isi informasi tersebut. Yang kedua, menyimak lebih lama. Kegiatan menyimak dari awal hingga akhir dengan kemauan akan mengoptimalkan otak dalam menyerap informasi. Kemudian, otak akan menemukan beberapa ide setelah menyimak. Yang ketiga, menyimak lebih sering. Semakin sering seseorang menyimak, maka semakin bertambah pula kemampuan meresap pesan yang disampaikan, serta penyimak akan memiliki ide dan pandangan yang luas. Upaya tepat guna yang selanjutnya adalah menyimak penuh respek.
Rasa percaya terhadap pembicara adalah upaya yang tepat dalam menyimak. Apabila seseorang memiliki rasa percaya terhadap pembicara, maka daya serap akan informasi akan lebih cepat serta mendapat manfaat dari menyimak. Apabila kita tidak mempercayai pembicara, maka otak kita otomatis akan menolak informasi yang disampaikan oleh pembicara. Maka rasa percaya ini penting untuk ditumbuhkan. Yang kelima, menyimak dengan umpan balik. Setelah menyimak, agar kita lebih memahami, sebaiknya kita bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas atau memberikan tanggapan, agar pesan yang disampaikan semakin jelas. Yang keenam, menyimak tanpa penilaian atau keputusan yang prematur. Ketika menyimak, sebaiknya kita menyimak penjelasan dari pembicara hingga selesai. Kita tidak boleh membuat kesimpulan terlebih dahulu. Keputusan yang prematur di sini adalah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa ketika seorang penyimak belum mendengarkan secara utuh informasi yang disampaikan oleh pembicara. Upaya tepat guna yang selanjutnya, yang nomor 7 adalah menyimak dengan tenang. Menyimak dengan pikiran tenang dan tenggang hati akan membantu konsentrasi menyimak sehingga mudah menangkap pesan. Sehingga kalau kita ingin menyimak, sebaiknya kita tenangkan hati, tenangkan pikiran agar informasi yang disampaikan pembicara mudah kita pahami. Yang kedelapan adalah menyimak secara analisis. Saat menyimak, penyimak perlu menganalisis butir-butir tertentu dari materi pembicara, sehingga penyimak dapat menarik kesimpulan. Sehingga ketika kita menyimak, kita harus memperhatikan hal-hal yang menurut kita adalah penting, sehingga materi yang disimakkan tersebut dapat kita ambil kesimpulannya. Yang terakhir, yang nomor 9 adalah menyimak tanda-tanda nonverbal dan mencari hal-hal yang tidak konsekuen. Tanda-tanda nonverbal meliputi gaya, gerak-gerik, mimik, ekspresi wajah pembicara, serta memperhatikan ketidakkonsekuenan pembicara. Dengan memperhatikan tanda-tanda tersebut, penyimak dapat menyimpulkan dan memberikan tanggapan. Sehingga ketika kita menyimak, kita harus memperhatikan mimik, gerak-gerik, dan bahasa yang disampaikan. Apabila bahasa yang pertama yang di awal A, kita harus memastikan bahwa hingga akhir bahasa tersebut A, tidak boleh B atau C. Karena bahasa nonverbal dan bahasa yang tidak, tanda-tanda nonverbal dan bahasa yang tidak konsekuen ini dapat menunjukkan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh pembicara. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam menyampaikan materi tadi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.